Kasihan kamu dapat tilam yang paling jelek gara-gara aku nih. Apa Pak, sekali-sekali. Gara-gara bosnya ambil tilam yang paling empuk. Ini teman-teman harus tidurnya dengan apa namanya, tilam yang begitulah. Dan saya tidak merasa bersalah, itu yang parahnya. Halo semuanya, saya di hutan Sumatera. Kalian tahu kalau sore hari saya suka masuk hutan untuk coba lihat satwa. Tapi kali ini saya tidak akan balik ke camp. Saya akan inap di satu camp pengawasan yang ada sekitar 4 kilo dari sini. Saya akan ketemu teman-teman dari Karawet yang jaga pintu masuk hutan di sana. Dan saya akan bermalam bersama mereka. Sudah mau malam. Seharusnya saya sudah melekat dari pos, tapi udah lama nggak kesini jadi nggak ingat. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain Bapak nggak jadi di sini. Santai ya. Kalawet itu apa ya? Bapak, Kalawet itu apa ya? Nah, jadi kita di benar-benar timur kawasan. Itu pintu akses di sebelah sana, itu hutannya bukan yang dilindungi Karawet dengan Supayang. Itu sudah negara lain. Jadi teman-teman di sini malam menjaga akses, memastikan tidak ada yang masuk, tidak ada yang berburu, tidak ada yang masang jerat. Boleh masuk ya? boleh Pak. Nyangkut pisaunya. Pisaunya nyangkut. Wih, nyamannya, ada kasur juga ya ternyata. Kalau enak di sini, siapa yang masak? Masa bawa aja apa Pak? Tuh ada kompor. Teman-teman aja Pak. Iya. Ya, maksudnya antara kalian berdua itu lebih Yas atau lebih kamu? Ini ya, ini tukang masaknya ya. Nah gitu, itu yang aku mau tahu. Dan aku tidak datang tangan kosong bawa spaghetti. Kayak lidi ya Pak ya? Hah? Kayak lidi gitu. Kayak sapu lidi kan? Iya, seru lidi. Luar biasa. Menunya beda-beda. Kalau ini apa tadi yang di sebelah ini? Apa namanya? Nasi ayam kah? Lain kah? Mana Pak ini Pak? Ini, iya. Ini udang. Udang, Ini jengkol. jengkol.
Enak ya, bahagia ya. Ini apa? Kentang pak, Kentang, tahu. dan satu-satunya orang bule, spaghetti. Ini karena saya ambil piringnya, jadi terpaksa makannya begitu. Mau marah nggak bisa, itu bosnya yang ambil piringnya. Kaku kalau di syuting. Biasa pak. Kalau yang ini Kaku juga pak. sama kakunya kayaknya. Iya. Lagi siap-siap ya. Jadi sekarang jam 21, jam 9 malam. Sebenarnya kalau di hutan itu udah malam banget. Jadi teman-teman lagi siap-siap, dan enaknya di Supayung ini karena kita di ketinggian kurang lebih 1000 meter, sejuk. Jadi enak tidurnya pasti. Kasihan kamu dapat tilam yang paling jelek gara-gara aku nih. Apa pak sekali. Gara-gara bosnya ambil tilam yang paling empuk. Ini teman-teman harus tidurnya dengan apa namanya, tilam yang begitulah. Dan saya tidak merasa bersalah, itu yang parahnya. Apa pak? Matikan aja. Kalau ada yang ngorok nanti aku bangunin ya. Paling yang ngorok aku. Nah, buat kalian tahu itu beginilah cara tidur riasnya itu. Kalian nggak pernah tahu kan gimana tidur riasnya itu gini. Katanya panas pakai sleeping bag. Nanti paling malam pak. Malam baru dibuka. Malam. Berarti ceritanya kita tidur dulu. Yang enaknya coba kalian dengar suara sekelilingnya. Masih lagi sama sarungnya. Kok orangnya kayak mumi semua? Kayak pocongnya. Mudahan kita terbangun dengan suara harimau ya. Gimana suara harimau? Kamu bisa niru nggak? Enggak pak. Ayo. Iya, bisa lah. Tadi Nggak bisa pak. Bisa, tadi aku dengar kamu bilangnya harimaunya ada bunyi. Enggak bisa pak. Malu semua. Ya udah, kita tidur aja kalau gitu.
Pagi. Jadi malamnya enak, sejuk, dan teman-teman di belakang nggak terlalu ngorok, jadi aman. Jadi bangun pagi, suasana tenang sekali di atas bukit. Jauh sana ada suara uwa liar. Biasanya pagi-pagi uwa, habis itu siamongnya yang akan bunyi. Dan di sini yang bunyinya semua yang liar, bukan yang di kandang ikan aja. Kalian nggak masak? Nanti aja lah Pak. Lagi, Pak. Nanti ya. Aku berangkat dulu ya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Iya Pak. Hati-hati harimau ya. Sekarang jam 7 pagi. Saya berangkat ke hutan. Saya nggak pulang ya. Saya mau ke satu trek namanya Jalan Bambu yang kita pakai dulu untuk patroli, karena sekarang benar-benar di tengah kawasan dipakai hanya untuk patroli juga sih, tapi bukan tempat rawan. Kenapa saya mau ke sana? Karena dulu pernah ada pohon yang ditandai sama macan. Saya penasaran apakah pohon itu sekarang karena harimau sudah kembali, apakah harimau ikut tandai pohon itu. Kita lihat. Yang kalian dengar ini suara burung kuau. Burung besar yang hidup di tanah yang akan bersihkan sekitar 4 meter persegi untuk joget di tangannya untuk ya menunjukkan ke betina-betina kalau dia siap kawin dan dia cakep. Saya di punggung bukit dan ada uwa liar yang bunyi di sini. Kenapa pagi-pagi itu punggung bukit itu tempat yang strategis untuk mencari uwa, karena mereka pakai batas alam sebagai batas dari wilayah mereka sendiri. Jadi sering terjadi punggung bukit menjadi batas wilayah antara dua keluarga uwa, satu misalnya di sisi kanan, satunya di sisi kirinya. Dan pada saat pagi mereka bunyi untuk tegasin wilayah mereka masing-masing, mereka akan naik ke punggung bukit untuk bunyi, karena batas wilayah masing-masing di punggung bukit, jadi itu zona abu-abu istilahnya. Kedua keluarganya bisa ada di situ, dan mereka akan tegasin wilayah mereka dengan berbunyi. Pertama, penting karena itu batas wilayah. Keduanya, karena di atas bukit suara mereka itu didengar sangat jauh. Dan kayaknya karena saya mulai bicara, mereka dengar saya dan mereka diam dulu. Saya sudah ketemu pohon yang aku cari. Masih banyak sekali itu bekas dari macan, tapi tidak ada tanda bahwa harimau juga menggunakan pohon ini sebagai landmark untuk asa kukunya tinggalin pesan ke harimau lain. Jadi harus kita cari lagi di mana pohon yang dimanfaatkan harimau. Kalau ini macan masih pakai terus kelihatannya. Tapi burung yang aku jelasin tadi dulu dia menggunakan tempat di sini juga untuk bersihin dan joget itu. Tetapi ini sudah tidak lagi.
1 hari menunggu di hutan. Ada keluarga siamang liar yang datang di atas aku. Dan cukup menarik karena ada perilaku jantan yang aku belum pernah lihat. Mirip stereotipis satu perilaku yang diulang terus pakai tangan. Nanti kalian lihat dalam gambarnya. Biasanya stereotipik perilaku yang diulang ini tuh ada di dunia kaptif, di kandang. Jadi nanti saya zoom, saya coba perhatikan apa yang dia lakukan. Menurut saya dia minum, tapi ada gerakan kepala yang aneh. Jadi luar biasa. Saya lama sekali tadi lihatin mereka tanpa mereka tahu saya ada. Cukup dekat juga, sekitar 15 meter dari jantan. Itu senang melihat mereka itu aman di hutan Supayang ini. Sekitar 8 jam menunggu, tetapi untuk beberapa menit yang istimewa sekali ini sama siamang. Jadi sekarang saya sudah di atas bukit, tinggal aku ikutin jalan ini sekitar 3 km untuk pulang ke camp, pasti malam. Jadi saya lihat lagi gambarnya, yang aku pikir itu perilaku yang aneh dari jantan itu. Ternyata memang gerakan tangan yang selalu sama itu karena dia lagi minum, jadi dia ambil minum dan begini. Sesuatu yang jarang sekali dilihat di alam karena banyak cairan mereka dapat hanya dengan makan buah, tapi karena jarang hujan, mereka sedang cari jarang hujan, mungkin buahnya juga kurang, jadi mereka cari air. Ini jarang sekali saya lihat di alam, luar biasa. Dan gerakan kepala yang selalu ke bawah habis dia minum, mungkin karena pada saat itu dia udah dengar suara daun, karena itu berisik banget kan. Dan dia lagi perhatikan di bawah itu, pastikan aman aja. Jadi sama sekali bukan perilaku stereotipi yang biasa kita lakukan, yang biasa kita lihat dengan satwa yang di kandang. Luar biasa, istimewa lihat mereka di situ. Keren gambarnya. Aku istirahat dulu dan aku pulang. Gaya keren, peduli lingkungan.